Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan bahas tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Muatan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Manfaat globalisasi. 1. Dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. 2. Memperluas lapangan pekerjaan. 3. Memperluas pasar internasional. 4. Mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. 5. Menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral atau ZOFAN. 6. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. 7. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. 8. Meratanya perkembangan penguasaan iptek. Manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia. 1. Di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor-impor jadi lebih mudah. 2. Di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. 3. Di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. 4. Di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 5. Di bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Indonesia juga berperan dalam era globalisasi. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya bidang politik. Yuk kita perhatikan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik berikut ini. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik yaitu Asian Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Latar belakang dibentuknya APSC karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Peredaran obat-obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara, sehingga harus diatasi oleh negara-negara ASEAN karena di sini akan memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun berperan aktif dalam memberantas peredaran obat terlarang, di mana kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara ASEAN lainnya, dan memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat khususnya Indonesia. Dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba bagi pengguna. 1. Mengganggu kesehatan fisik. 2. Menyebabkan stres berat. 3. Memicu berbagai tindakan kriminal. 4. Mendapat hukuman dari pemerintah. 5. Menyebabkan overdosis sehingga menyebabkan kematian.
Tidak hanya berdampak pada si pengguna, namun juga akan berdampak pada keluarga. 1. Merusak hubungan antar anggota keluarga. 2. Menurunkan perekonomian keluarga. 3. Menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat. 4. Membuat keluarga menanggung rasa malu. 5. Membebani psikis anggota keluarga lainnya. Dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi masyarakat. 1. Meningkatkan angka kejahatan. 2. Meningkatkan pengangguran. 3. Meningkatkan angka kemiskinan. 4. Meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan. 5. Meningkatkan perusakan fasilitas umum. Dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi bangsa. Bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai Asian Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Berikut ini beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan Asian Drug Free 2015. 1. Membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. 2. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Cara mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. 1. Menanamkan pemahaman pola hidup sehat. 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. 3. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba. 5. Membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Alhamdulillah. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Stay positive, stay healthy, and say no to drugs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.